dingolukon go kelas ni roha doa dingolukon tok tong di roha kon mau liate go kelas di roha maringan holong di Tuhan dia mau liate go kelas ni roha maringan holong di Tuhan dia mardame jala sonang dorohakon dingolukon mardame jala sonang dorohakon tok tong di rohakon mau liate go kelas ni roha maringan holong di Tuhan dia mau liate go kelas ni roha maringan holong di Tuhan dia mau liate go kelas ni roha maringan holong di Tuhan dia mau liate go kelas ni roha maringan holong di Tuhan dia. Halo semuanya. Meriah sekali ya. Ada 5.000 orang. Kurang lebih ya. 5.005 orang, aku tambahin 5 orang. Oke deh. Balik lagi. Ya jangan lupa teman-teman semuanya balik lagi kita di Talking Talk with Naposa Kenalang ya teman-teman. Oke. Bang Mondes, Bang Sirait, puji Tuhan banget ya kita Amin. Talking sudah sampai di episode kedua. Oke betul Luar banget. biasa. Iya. Untuk teman-teman dan Abang Sirait juga mungkin yang belum nonton, untuk episode pertama kita membahas tentang perkenalan pendeta resort HKBP Kenolong yang terbaru. Jadi buat semuanya yang sedang nonton saat ini, jangan lupa nonton episode 1 kalau saat ini lagi nonton ya. Iya betul banget. Pasti begitu ya. Iya. Iya biar kenal pendetanya, Benar. marganya apa, marga apa gitu ya. Benar, Oke. benar. Balik lagi sebelumnya kan di episode pertama mungkin saya sudah memperkenalkan diri. Di episode kedua ini saya kenalkan diri lagi. Nama saya Mondes Siombing. Mama kebetulan Borusi Burian. Saya Siombing nomor 19 dan teman saya yaitu Kalau aku, Monica Boru Lumban Raja, Mama Boru Sinaga, dan jujur aku kurang tahu si Lumban Raja nomor berapa. Waduh. Nanti aku tanya orang tua lah ya di Boleh, rumah boleh, ya. boleh. Jadi buat teman-teman semua Habis nanti. acara nanti tanya ya. Iya betul, boleh Iya di live dong. chat juga tanya. Atau di Oh, live chat chat. juga boleh ya supaya bahan pertanyaan juga ya Benar sebenarnya. juga kan, nanti mama Iya. aku kasih tahu kan di itu. Mm-mm. Iya. Oke. Nah Ya. untuk Untuk kedua ini kita sebelumnya tadi yang sudah jelaskan nama teman saya itu Monik tentang pengenalan pendeta resort di HKBP Kenolong. Yang kedua ini yaitu tentang di Talking Elong. Elong. Dan saat ini selain kita berdua nih Bang Mondes, Iya. ada juga Bang Pahala Sirait. Oke. Iya, Yes. halo, salam kenal semuanya. Salam kenal lu Bang. Oke. Salam sehat. Iya, Bang. salam sehat Nah, semuanya. Bang Pahala Sirait sendiri ini, Bang, untuk teman-teman semua yang di rumah juga adalah seorang penggiat seni Batak. Betul sekali. Pastinya. Iya. Bang Pahala Sirait ini lahir di Porsea tanggal 4 Maret tahun 63. Iya. Udah lewat sih ulang tahunnya, tapi kalau kita ucapin masih bisa lah ya. Oke. Boleh lah, Selamat iya. ulang tahun ya Bang. Selamat ulang tahun Bang ya. Terima Semoga kasih panjang semuanya. umur, sehat selalu. Semoga kita semua sehat. Amin, terutama amin, amin. Yang di rumah juga semua Betul. sehat. Amin, Prokes amin, juga amin. ya. Iya, prokes juga. Dan Iya. saat ini Bang Pahala tinggal di Bogor. Betul. Dan Lumayan Bang jauh ya. Pahala sudah menikah dan mempunyai 2 orang anak. Dua Oh, anak sepasang. Sepasang, laki-laki Iya. dan perempuan ya. Dan Iya. juga Bang Mondes, Bang Pahala, salah satu anak Bang Pahala sendiri ini adalah KB Sirait yang Ya. pernah mengikuti kontes Indonesian Idol. Oke, siapa yang tahu ini dia? Sampai posisi 13 special season. Oke, special season. Special season 13 besar. Iya. Oke. 13 Jadi besar. untuk yang teman-teman yang di rumah yang mengenal KB Sirait atau Keisha Sirait, Bang Pahala inilah bapak kandungnya. Gila Iya. bapaknya. Siapa tahu nanti di jalan. Bukan bapak palsu. Bukan bapak KW juga ya. Bukan KW juga. Bapak kandung ya, bapak asli. Iya, sebelumnya juga di sini nyata Bang Pahala pernah mengenyam bangku pendidikan. Mengenyam apa makan sih sebenarnya itu?
mengenyam kali ya. Pernah menikmati. Oh menikmati, wah lebih ekspresif ya. Yaitu di Universitas Jayabaya. Beliau yaitu mengambil di ekonomi manajemen. Iya, betul sekali. Ya, berapa lama tuh Bang dulu kuliah? 3 tahun, 4 tahun? Atau Cum mungkin- laude atau? Dulu kan masih sistem paket, Oh, bukan masih seperti sistem sekarang paket. SKS. Oh, gitu ya. Iya. Jadi lumayan lama waktu itu, ada 5 tahun. Oke, itu enggak sih, enggak begitu lama sih. Jadi selain tadi untuk bagian kuliahnya, Pendidikan mungkin ya. pendidikan, abang ini juga pernah melayani sebagai guru sekolah minggu di HKBP Kernolong kita. Oh Iya. Jadi memang sebenarnya abang ini selain guru sekolah minggu, juga pernah menjadi ketua Naposubulung HKBP Kernolong. Iya, cuman saya udah lupa periodenya, tapi udah lama sekali. Puluhan tahun kali dulu ya Bang? Udah puluhan tahun? Sekitar 70-an? tahun 70-an? enggak, Oh belum ya? 70. Iya, lupa. Gua aja Balik. lahir 63, Oh iya, 70-an gua belum. betul lupa Tahun saya dari biasa ketua lah. Naposo, Tahun 94-an. Oh kalau nggak 94, salah. waduh Iya. 94. 93 gitu deh. pas Berarti, aku lahir sih 93 sih. oh 93. Pas aku lahir. Beda Nah, satu. itu dia. Abang udah jadi ketua. Nah itu bayangkanlah kita jaraknya begitu berapa ratus tahun. Gila ya. Dan Bang, perlu diingat juga bahwa Bang Pala ini juga apa ya, ayo. Ayo apa ya, ayo. Ya, di sini juga kita mengenal Bang Pala. Saya sebelumnya juga pernah di Naposubulung Kernolong. Iya. Kebetulan juga pernah juga diajar oleh sama Bang Pahala. Kurang Ajarku. lebih iya ajar kok, bukan dihajar gitu ya, bukan Iya, ya. yang dihajar pasti kok. ngajar kor lah, bukan ngajar silat ya. Iya. Dan juga kalau bisa dibilang termasuk kalau kita itu dibilangnya senior gitu Bang ya. Betul. Dan aku Betul. di sini junior, Oh junior. Iya. Situ bukannya tadi 9 berapa? 93. 93, saya waktu itu 95. Oh, Iya. oh, malah aku yang senior ya Iya, ternyata. betul. Iya. 98 saya lulus SD. Iya. Iya kayaknya. Selain, Iya, nanti kujodohin kalian berdua. Ya, terus lanjut. selain Iya. mengajar guru nih, apalagi emang pengalaman pernah sebagai penggiat seninya? Banyak sih sebenarnya. Banyak ya? Yang khusus di Karnolong sendiri saya banyak melakukan tanggung jawab atau karya lah, entah dibilang karya, pokoknya banyak hal-hal yang sudah aku lakukan di Karnolong selain sebagai ketua Naposubulung, ngajar kor. Terus jangan lupa, aku kalau lihat HKBP Karnolong tuh dekorasinya kalau Natal itu aku memperhatikan udah standar, ya kan? Dan itu sebenarnya kalau aku mau boleh terbuka dan agak-agak sombong dikit, ya, itu dimulai dari saya gitu loh. Jadi waktu maksudnya? itu, Pendirinya gitu sama pendiri. iya. Jadi waktu Natal umum kita kan selalu ada Natal umum tanggal 26 Desember kan. Jadi saya meminta diri saya menyodorkan diri kepada panitia waktu itu. Saya menunggunya setahun supaya saya menyodorkan diri supaya saya terlibat menjadi panitia Natal, dan aku mengambil 2 seksi. Apa aja itu? Wow. 1 seksi acara, 1 seksi dekorasi. Jadi kalau dekorasi kalian seperti ini menjadi format yang menjadi setiap tahun seperti itu, memang kumulai dari aku. Oh. Iya. Wow, wow, wow. Sudah enggak jadi Tapi boleh juga ditulis untuk adik-adiknya Naposubulung supaya lebih inovatif dan kreatif lagi ya. Betul, Mengajar diri betul. Sebagai panitia tanpa harus disuruh-suruh, bener nggak sih? sama nanti kalau bisa dekornya agak lebih kreatif lagi, jangan terlalu standar, Iya. ada kreasi-kreasi yang baru. Tahun Betul 2021 sekali. lah ya, jangan tahun 1991 lagi kan. Masa kekinian mungkin ya. Iya. Siapa tahu kan pertama waktu Bang Pala sebagai volunteer ya, apa Iya, volunteer. betul. Siapa tahu juga teman-teman atau generasi yang sekarang lebih variatif lagi mungkin ya untuk memancing juga ya. Untuk kreasi di gereja sendiri gitu kan. Iya, benar. Dan juga di sini juga kayak Bang Pala sendiri pernah tadi dibilangnya pernah mengajar kor di HKBP Kernolong, pernah juga dulu berarti pernah tinggal di wilayah Cempaka Putih Bang ya? Sampai misalnya kalau nggak salah itu mengajar kor wilayah Cempaka Putih. Bukan. Bukan. Jadi saya diminta oleh Koru Wilayah Cempaka Putih untuk mengajar Koru Wilayah itu. Sebenarnya sih aku nggak tinggal di Cempaka Putih, ya cuman aku tinggalnya di Bogor. Tapi kalau bagi saya yang namanya pelayanan, kalau sudah ada panggilan jauh loh dari Bogor ke situ. Tetapi Iya, aku merasa happy dan senang dikasih tanggung jawab seperti itu. Iya. Enjoy ya Bang ya? Iya. Jadi istilahnya ya sebagai pelayanan, sebagai juga untuk menjadi berkat Bang ya. Amin. Nah, Amin. tadi Amin. kan mengajar kur dan mengajar
dan juga sebagai peserta paduan suara juga pernah kan pasti. Betul. Iya, betul. Abang Sirait ini juga menjadi salah satu ex personil Style Force. Wush, Iya. iya, pasti udah pada tahu nih. Amang, Inang atau teman-teman semua yang di rumah kalau yang tahu Style Force, Abang Pahala ini salah satu ex personilnya, benar kan? Betul. Iya. Jadi kamilah yang pertama sekali, generasi pertama. Generasi Iya. pertama itu siapa aja, Bang? Saya, terus kemudian Edu Panjaitan, ex Naposo Bulung Kernolong juga, kemudian Franz Sirait. Dan kami banyak melakukan latihan di gereja ini, gereja HKBP Kernolong. Jadi Kernolong sebagai tempat latihan. Base camp. Base camp. Betul, benar. base camp. Dan Terima juga yang kasih pas- buat Kernolong. Dan tadi kan Kur juga pernah jadi peserta paduan suara dan juga pernah jadi juri. Iya. Banyak banget memang pengalaman Abang Sirait ini. Betul, Banyak banget. betul. Juri di Surabaya pernah ya? Pernah di Surabaya. Dan kalau nggak salah pernah sebagai juri nyanyi dan juga juri tari. Iya, Makanya kita nggak salah panggil abang ini penggiat seni. Penggiat seni. betul, Karena betul. selain jadi penyanyi, peserta paduan suara, pengajar kur, juga sebagai Juga. juri nyanyi dan tari. Iya, dan pernah juga ngajar tortor untuk Naposo Bulung Kernolong zaman dulu. Zaman dulu. Iya. Kalau sekarang udah berkurang. Mungkin iya agak berkurang kali Bang ya, mungkin banyak generasi muda nih yang sekarang mungkin jarang kali ya. Iya, di samping Betul. itu juga karena pandemi ini kan tidak banyak kegiatan di Iya, gereja betul kita ya. banget. Iya, itu sih. Dan juga waktu ke Surabaya itu dalam rangka apa itu Bang? Apa pekerjaan atau lagi dinas atau memang pernah? Oh, waktu saya ke Surabaya itu memang ditempatkan oleh kantor dan saya sempat berada kurang lebih dua setengah tahun di sana. Nah, waktu 2,5 tahun di sana lah saya melakukan, selain bekerja, saya juga melakukan pelayanan mengajar Kor Naposo Bulung di HKBP Kedondong Surabaya. Wah, siapa tahu nih teman-teman yang lagi nonton ini tahu HKBP Kernolong dan juga HKBP Kedondong di Surabaya, Bang ini Iya. juga pernah main ke sana. Betul. Tapi itu posisinya masih Naposo atau sudah menikah, Bang? Masih Naposo. Masih Naposo. Justru ketemu belahan jiwanya di Surabaya. Di Surabaya. Iya. Tapi poinnya sih aku berarti tetap dimanapun abang tetap ditempatkan oleh Tuhan pekerjaannya tetap Naposo Bulung layak dicari. Iya, betul itu. Amin, amin. Betul itu. Karena sudah punya kebiasaan selama di Oke, Jakarta. nih Bang kita minum dulu Bang. Siapa Iya, tahu sambil kan minum habis yuk. dari Bogor ya Bang ya. Iya. Wis jauh banget ya ke Bogor. Ke Bogor naik kereta atau jalan kaki Bang? Aku biasanya sih merayap. Iya. Oh, Mungkin cicak yang merayap. Boleh juga boleh. Kadang-kadang Kayak cicak melata ya. kayak ular. Ini makhluk manusia. Iya, yang pasti kalau ke Jakarta saya lebih sering naik komuter lain. Ya kan sekarang selain lebih hemat, lebih nyaman sebenarnya. Oh, kantor juga di Jakarta ya, Bang? Kantor di Oh, Jakarta. kantor di Cuman Jakarta. hari ini untuk podcast kita ini saya bawa kendaraan Oke. gitu loh. Siapa tahu habis ini kita nongkrong di mana, saya bisa pulang malam, saya nggak perlu pusing dengan kereta. Oh, benar. Boleh ya, Bang, nanti kita atur ya habis pulang ini kita nongkrong kemana ya. Iya, iya. Nah, tadi kan kita udah nanya sedikit nih tentang beberapa pengalaman Abang di bagian seni, tapi kan lebih ke arah gerejawi nih. Betul. Kalau yang non gerejawi ada gak sih, Bang? Ada yang pertama style voice itu sendiri. Style voice. Terus kemudian setelah style voice saya juga pernah ada trio juga, Apa itu? namanya Toluca. Oh, Toluca. Iya, kita pernah juga pelayanan di sini. Terus di luar pun sebenarnya ada komunitas-komunitas lain seperti Arbab, artis Batak bermasmur ya, yang anggotanya itu artis-artis Batak senior, salah satunya bukan salah satunya sih, seperti Kak Itorita Butar-Butar, Iya, aku Victor tahu. Huta Barat gitu kan, dan R&B dan yang lain-lainnya. Dan kita ada lagu rohani di YouTube yang bisa dicari, Arbab namanya. Arbab namanya? Iya, iya. Oke. Jadi Kalau- selain nyanyi rohani, Arbab itu pun nyanyi sekuler juga. nyanyi lagu non rohani lah ya. Iya, betul. Kalau aku boleh kepo tentang style voice nih, Bang, itu selama menjadi dari awal Abang menjadi pendiri style voice sampai Abang akhirnya menjadi ex itu kira-kira berapa lama ya? Itu aku ada sekitar 10 tahun deh kayaknya. 10 tahun lumayan sih.
30 tahun? Enggak sampai 20 lah. Oh, enggak sampai sampai 20. Kalau 20 titik kayaknya tengah udah ya, tua titik banget. tengahnya aja 15 lah ya. Nah itu. Oke, titik tengahnya aja lah. Enggak sih, enggak sampai Oh, enggak segitu. Ya tapi emang hampir 10 tahun. Hampir 10 tahun. Iya. Ada lagu diciptakan, lagu khusus yang diciptakan oleh Bang Pahala Sirait. Kalau aku kan nggak bisa mencipta lagu. Oh, memang nggak bisa. Jadi Iya. abang bagian Jadi saya hanya sebagai anggota aja. Hanya sebagai Terus anggota kemudian ketika ngajar kori itu kan sebenarnya banyak pengalaman ya. Ya kan seperti harmoni, suara, pembagian suara itu memudahkan kita juga ketika membuat suatu grup nyanyi gitu loh. Oke, berarti Gitu sih. Style Force lebih banyaknya untuk di Kernolong sebagai pelayan ya? Pelayan. Pelayan di Iya. Kernolong. Lalu akhirnya melalang buana sampai ke dunia musik Dunia nyanyi, Dunia kita musik. nyanyi di kafe. di kafe. Iya, kafe-kafe Batak waktu Kafe-kafe itu. Batak ya waktu itu. Iya. Nah tadi kan udah ngebahas tentang Bang Mondes tadi kan Iya. tadi kan udah ngebahas tentang banyak nih Pendidikan, termasuk style Force. pengalaman, iya. Betul. Satu lagi nih yang aku kepo, maaf ya aku banyak banget keponya Bang. Nggak apa-apa. Prestasi Abang sebagai selama Musik, 30 penggiat tahun musik nih. apa yang Kalau yang sekulernya ya, Iya. Style Voice itu tahun 97 kalau nggak salah ya, antara 97 98 itu kita menjadi juara 1 trio terbaik dan juara 1 lomba cipta lagu di New Hunter Cafe. Wih, Iya. Boleh tepuk tangannya siapa tahu teman-teman di sini yang pernah nongkrong di New Iya, Hunteran. di Hunter. Di Aku Hunter di jujur belum daerah, pernah kalau nggak sih. salah di daerah. Di daerah Cawang. Oh belum berubah bang ya? Belum Oh, belum belum. berubah ya masih. Belum ke terowongannya itu dipindah. Gelap dong gelap ya. Oke. Kalau aku nggak tahu sih, aku tahu nama New Hunter tapi aku belum pernah ke sana. Iya, nggak usah. Nggak usah. Kenapa? Kenapa nih aku jadi makin kepo? Enggak, karena memang belum waktunya. Oh, oke. Iya. Kadang masih ditemenin mamanya memang. Iya, makanya. Atau ajak Ici mama ke kan, sana masih ya. ici. Bilang aja karya wisata gitu ya. Atau bikin karya tulis. Berarti sampai sekarang sering tuh bang ya ke Bogor, ke Jakarta, Bogor, Jakarta. Aktivitas banyak di Tiap hari. Jakarta. Aktivitasku kan memang di Jakarta. Oh di Jakarta full ya. Iya, hampir nggak ada di Bogor. Oh pindahin aja bang kalau nggak. Iya, maunya Oke. sih begitu. Jadi Bogor itu hanya untuk istirahat dan tidur. Oke anak kos ya. Aktivitas cari nafkahnya di Jakarta. Wih, berarti kayak anak kos gitu ya. Makan, tidur, balik lagi kerja, aktivitas normal. Iya, betul itu sekali. Nah bang, tadi kan ada nyanyi juga tari nih, aku kepo lagi. Bagian tarinya boleh diceritain sedikit gak bang? Itu pengalamannya tuh kayak gimana? Jadi gini, Gimana tuh? kalau aku kan tahu tari karena kan aku lahir dan besar di kampung. Oke, di Iya Porsea. kan? Ya kan di Ha-ha. Porsea. Iya. Jadi namanya tortor itu kan sebagai hal yang biasa dari SD, SMP gitu kan. Iya. Jadi ya imajinasi sendiri aja. Kebetulan saya punya kakak nomor 2, jago nari, jago manortor aku bilang, jangan jago nari, jago manortor. Jadi aku melihat dia kalau manortor tuh ada pakem-pakemnya, ya kan. Jadi aku meniru di situ. Tapi ketika aku ngajarin anak-anak Poso di sini bukan tortor tradisional, tetapi tortornya udah kontemporer gitu loh. Jadi udah udah modern kreasi ya. sendiri. Oh berarti ada beberapa jenis tortor itu berarti ya bang ya? Ya. Tortor itu berarti ada beberapa jenis. Iya, berarti ada yang ya? tradisional, ada yang kontemporer gitu loh, yang kekinian gitu. Nah selain aktivitas kayak gitu bang di keluarga apa abang kan kayak tadi kan anak abang ya itu terjun di dunia musik gitu bang. Iya. Nah apa yang memang dari abang misalnya kan ada istilahnya mengarahkan anak ke sana atau memang dari keinginan anak itu sendiri karena sering ngikut abang ke acara-acara. Khususnya KB ya bang ya? Iya betul. Gimana tuh bang? Kalau aku sendiri memang dulu waktu aku lulus SMA, aku sebenarnya punya cita-cita itu kuliah di IKJ. Oh Mau IKJ. ngapain? Saya sebenarnya pengen jadi aktor. Pengen jadi Oh apa? aktor. Iya. Aktor. Saya pengen jadi aktor, saya pengen menjadi pemain film. Itu imajinasi saya. Iya kan? Kemudian tapi kalau orang tua saya dulu kan nggak ngerti itu apa itu IKJ. Apaan itu katanya gitu. Padahal itu singkatan bang ya? Terus seni ngapain katanya, dia nggak ngerti. Jadi akhirnya karena mereka nggak ngerti, aku nggak berani lah. Ya akhirnya tanpa sadar ternyata putriku yang pertama justru masuk ke IKJ gitu. Oh, gitu. Nah aku nggak pernah mengarahkan. Oh. Jadi KJ itu mungkin bakat alam ya awalnya. Jadi karena bakat alam, kalau kita ingat dulu zamannya hitsnya Serina
mengeluarkan EP lagu, nggak tahu. Tahu Udah- aku. Udah lahir belum? Udah Ya. Itu pas aku lulus SMP itu bang. Nah itu, jadi Kezia itu kalau di rumah kami manggilnya Dita. Kezia Oh, itu jauh banget bang namanya. Kezia panggil Dita. Andita Kezia Bulan Sirait. Oh, aku itu baru nama tahu panjangnya. nama panjangnya. Kalau di Andita rumah Kezia panggilannya Bulan. Dita. Oke. Ya, kalau di Idol Kezia Sirait. Tapi kalau nama panggungnya KB. KB. Wah, beda lagi. Makanya KB. dari tadi aku sebutnya KB karena kan yang aku tahu pun KB sih sebagai nama panggungnya. Betul. Jadi dia udah menunjukkan bakat nyanyinya dari kecil gitu loh. Akhirnya karena dilihat bakat nyanyi dari kecil, ya udah akhirnya oleh mamanya disuruh belajar nyanyi kursus. Jadi malah Inang yang lebih mengitukan ayo KB Iya, gitu. Mendorong kali Bukan ya, abang lebih mendorong gitu ya. Atau Bukan. memang Inang sendiri pun ada bakat seninya? Mungkin kalau dibilang ada bakat, mungkin sekedar anggota belum. Oh, sekedar anggota Iya, Naposo Bulu. Iya, betul, Oke. betul. Mm-mm. Oh dulu berarti aktif juga bang ya, kakak ya di. Iya, Naposo. aku kenalnya waktu di Naposo Bulung HKBP Surabaya. Oh. Iya, aku guru kornya, dia muridku. Gitu. Jadi abang aku ngajar agak-agak ngelirik dikit kayaknya jadinya. Iya, gitu. Bumbu-bumbu cinta Atau dia- antara guru dan murid ya. Atau dia yang melirik aku. Bisa juga sih memang. Karena kalau sih. intonasinya biasanya tuh bang ada kadang misalnya salah diulang-ulang mungkin modus kayak gitu kali bang yang dipakai juga ya. Oh salah bukan nggak dapat gitu. Iya, Oh, betul, bisa aja. betul, Oh, iya. betul. Kok kebaca Boleh ya? coba jadi ya. Nah terus Bang bisa juga ceritakan lebih banyak lagi sih tentang abang yang mungkin ada belum diceritain ke kita, misalkan tentang musik atau apa gitu yang Atau sekarang mungkin abang bisa main suling atau kopral gitu. Aku justru Olahraga mungkin bang. Ya Iya. sekarang kan lagi zaman tuh sepeda gitu kan sepedaan. kalau sepeda bisa lah. Oh bisa ya bisa. Walaupun nggak ada sepedanya. Soalnya waktu SMP, aku dari rumah ke sekolahan itu naik sepeda. Oh. Gitu loh. Dari rumah ke sekolah waktu SMP itu jaraknya 3 km, aku naik sepeda. Wah jauh juga ya 3 Tapi kilometer. kalau waktu SD jalan kaki. Gitu loh. Jadi kalau naik sepeda biasa. Gitu. Tapi kayak gitu bang mau tanya nih bang waktu abang biasalah kayak namanya juga anak muda bang ya. Nah pernah kan mengalami istilahnya hal-hal yang unik gitu bang ya. Masih diinget gak waktu di Naposo Bulung Kernolong tuh hal unik apa yang masih terngiang di abang sampai sekarang apa? Entah sering ngusilin si A manggilnya, telur gitu kan, nggak tahu bang ya. ini abang nanya di Waktu Naposo di ya? Naposo Di Kernolong, di Naposo Kernolong gimana tuh bang? Pernah gak ada kejadian sedikit tuh yang unik gitu? Flashback balik lagi kita nih bang. Apa ya? Kalau waktu Naposo Bulung, aku orangnya baik-baik sih soalnya. Masa? Masa? Tanya sama dia itu. iya Nyonya Otape ya di situ. Iya, waktu Naposo Bulung cuman mungkin gini, aku nggak tahu kayaknya hampir sama ya semua Naposo Bulung gitu. Dulu waktu bangunan gereja kita ini belum sementereng ini, bangunannya kan masih bangunan lama, ya kan? Dan saya lama tinggal di gereja ini, lingkungan gereja. Oh berarti Dan abang, itu gratis, oh gitu. gratis. Maksudnya abang Tinggal di sini? tinggal di Tinggal sini, di sini. gereja? Jadi di situ di sebelah sana itu ada bekas rumah orang, Marga Warpau kalau nggak salah itu nggak ditempati. Jadi belum dibongkar. Jadi beberapa anggota Naposo Bulung tinggal di situ, termasuk saya. Oh jadi yang kayak perantau belum ada tinggal di Jakarta, akhirnya di situ pada ngumpul semua atau? Enggak. Atau cuma jadi base camp yang Base seperti camp apa? aja. Base camp aja ya? akhirnya menjadi tempat, Tempat tinggal. Oh. gitu. Gitu. Jadi saya banyak memori dengan HKBP HKBP Kernolong. Kernolong ya. Oke, Wah, luar nah Bang biasa. balik lagi nih, tadi kan sudah dijelaskan sedikit kalau Bang Pahala ini pernah menjadi guru kur juga kan? Betul. Nah aku mau nanya nih sedikit Bang, gimana sih kalau misalkan nih kita kalau lagi bernyanyi kur tuh cara menghayati lagu tersebut tuh kayak gimana ya dengan baik dan benar? Aku jujur sih, kalau jujur pengalaman aku ya Bang, maaf kalau salah. Iya. Aku bernyanyi ya karena lebih fokus ke, aduh ingat nadanya mesti kayak gini nih. Jadi kan kayak kurang menghayati gitu. Terkadang Bang Sam sebagai guru kur, jangan terpaku sama teks, harus dihayati. Nah itu gimana sih Bang tuh menghayati lagu yang benar tuh kayak gimana kalau untuk kur? Jadi gini, saya beruntung, saya punya patron. Patron Saya apa tuh bang? Patron? Saya punya guru. Oh guru. Jadi saya punya pernah mengikuti satu paduan suara di sini. Aku lupa namanya. Di Kernolong ini bukan ex Saudia.
saya lupa namanya. Exit gitu kali Itu Bang. di luar Iya. Naposo. Iya, di luar apa? Jadi ini kor gabungan, tapi kor gabungan. Iya. tapi ini yang ngajar itu adalah Aida Swensen. Jadi Aida Swensen itu adalah putri dari Amang Alfred Simajuntak, pencipta lagu Bangun Pemuda-Pemudi. Dia mengajar paduan suara ini dan cukup lama. Jadi di Kernolong sendiri pernah berarti ya? Jadi saya menyerap ilmunya dari dia. Nah, kalau kembali ke pertanyaan Monik tadi, bagaimana cara menghayati sebuah lagu? Itu datangnya dari gurunya. Gurunya itu yang harus menceritakan apa pesan dari lagu ini dan mencontohkan. Harus dikasih tahu dulu sebelum nyanyi, misalkan nih lagu Sia Hamba. Ini tentang pengikut Tuhan nih, masih ceritain seperti itu atau memang melalui apa? Ya, dari kayak filosofi kurnya? kali Bang ya, harus sebelum kita ngajar dikasih tahu dulu nih ke apa namanya ya, murid-muridnya gitu, filosofi tentang lagu ini kayak gitu mungkin Bang. Biasanya sih nggak begitu ya. Oh nggak begitu ya? Nggak Paling Kelamaan kali Bang ya kalau filosofi iya, jelasin kelamaan. sampai tidur mungkin Bang ya nanti ya, Betul ketiduran. gitu. Jadi biasanya langsung kepada isi daripada lagu, pesan daripada lagu, si gurunya itu mengajarkan seperti itu, baru kita merasakan oh ini lagunya mengenai memuliakan Tuhan. Oh ini ceritanya mengenai lagu-lagu yang sedih. Oh ini mengenai lagu Paskah. Oh ini mengenai lagu kebangkitan, sukacita, lagu sedih, bagaimana membawakannya. Belum lagi kalau kita bicara lagu-lagu klasik. Wah. Ada sejarahnya, cara bernyanyinya pun beda-beda katanya. Ya, jadi banyak pernak-perniknya, tetapi ya gurunya harus memahami dan menguasai. Itu. Jadi sehingga tertransfer kepada murid-muridnya. Berarti memang semua harus dimulai dikuasai oleh Oleh sang guru gurunya. tersebut ya. Betul, betul. Oh, termasuk kayak apa sih aku juga nggak ngerti nih kalau Kali baca not atau kode-kode kayak Iya, descendo. iya harga musik, terus kemudian apa namanya misalkan- itu ekspresi lagu. Iya kan. Iya. Kayak misalkan di kata-kata Tempo- ini, tempo lagu. di kata-kata ini kalau bisa agak Agak dayu, lembut, ya. tersendak-sendak gitu ya. Oke. Wih gile. Oh semangat kali ya. ramai banget sih tim kreatif. Ramai banget Kira-kira asli. ya mudah-mudahan rating kita naik terus ya. Amin. Dan bisa lanjut ke betul. episode berikutnya atau nggak tahu atau bungkus kali ya. Itu termasuk di kayak gitu juga sebenarnya seorang guru pun harus bisa menguasai banget ya. Harus. Itulah kelebihan guru dari murid. Iya sih memang. Harusnya begitu. Itu kalau pelatihan guru kur sendiri itu butuh berapa lama sih untuk misalkan kayak benar-benar menguasai hampir seluruh jenis lagu, ada hitungan nggak sih? Enggak ada habisnya. Nggak ada habisnya. Nggak ada habisnya. Ya, saya sebenarnya tidak terlalu kalau secara formal. Saya pernah belajar musik itu hanya di STT Jakarta ya. Itu 3 bulan. Itu sebenarnya kursus singkat ya. Jadi sebenarnya nggak ada apa-apanya. Cuman lebih banyak kepada melihat, mendengar dan pengalaman. Melihat, Ya. mendengar dan pengalaman. Nah, jadi kalau umpamanya kita diajar oleh guru A, B, C, D, itu kan selalu ada hal-hal yang kita Yang bisa diambil. ambil dari Oke. situ, gitu loh. Dan itu juga mungkin bisa menjadi bagaimana cara kita nyanyi itu supaya dihayatin, apa harus begini? Harus sampai nangis dulu gitu, sesuai dengan lagu sampai gitu. Enggak juga Bang ya? Apa gimana tuh? Saya pernah punya pengalaman. Nangis pas nyanyi? Bukan. Oh, bukan ya. Gurunya yang nangis. Untung gurunya nggak pulang Bang ya? Habis Hah? nangis pulang dia karena ketinggalan mungkin. Gurunya nangis. Iya. Jadi waktu itu gini, kami persiapan lagi Pesparawi, kontingen DKI mau ke Surabaya itu. Oh, yang sang masih guru berlanjut. itu tadi, Iya. aku sebutlah namanya Kak Aida Swensen itu menceritakan isi dari lagu ini. Karena ini adalah lagu untuk dibawakan ke Surabaya. Jadi supaya kami dapat, kebetulan cerita dari lagu ini agak mirip dengan kisah pribadi Kak Aida. Jadi dia menceritakan sambil nangis gitu loh. Jadi kami pun jadinya Sedih. ketika Ikut disuruh nangis. menyanyikan Terhanyut. lagu itu udah nggak Nangis? bisa konsen, jadi nangis. Oh jadi nangis. Jadi Malah jadi galau oh kali jadi ya. kor nangis jadinya. Iya itulah. oke. Enggak lah Bang. Terlalu menghayati, Oh, bukan menghayati, nangis, iya. terlalu menghayati. Oke. Bagus sih. kayak Meresapi gitu kali sih. ya supaya tujuan dari lagu itu sampai Betul, ya ke betul. penonton kali ya Bang ya. Iya, iya. Kadang- Kalau misalkan dalam mengajar kur sendiri emang ada sedikit khasnya Abang nggak sih sebagai guru kur gitu? Aku pernah dapat komentar ketika aku ngajar kor di Surabaya. Jadi habis Kritik selesai gitu, para Bang. heheon lah kan. Heeh.
Udah. Setelah habis itu adalah satu kejadian yang membuat saya waktu itu agak kecewa gitu kan. Jadi sampai akhirnya aku nangis gitu loh, nangis karena lagi? imajinasiku tidak tersampaikan karena ada aturan-aturan gereja waktu itu, ya kan, sehingga akhirnya adalah komentar masukan-masukan dari kawan-kawan. Kalau dibilang aku itu guru kornya 50-50. Wih, apa itu 50-50 itu maksudnya 50% serius, 50% bercandanya, gitu. Supaya santai juga kali Supaya Bang, ya. santai, Oh. supaya nggak supaya anak buahnya nggak takut nyanyinya. Mungkin kayak gini juga kali Bang ya. Pertumbuhan iman itu mungkin bisa juga lewat lagu, karya Bisa. lagu, bisa Bang ya. Bisa. Dari Abang sendiri pertumbuhan iman di dalam lagu atau selama perjalanan hidup apa tuh Bang? Kalau dibilang pertumbuhan iman harusnya harus bertumbuh ya, karena kalau kita memperhatikan lirik dari semua lagu-lagu yang kita nyanyikan itu kan sebenarnya harus ada yang kita ambil kepada diri kita, ya kan? Setiap lagu itu kan punya pesan tersendiri. Oh ya. iya, benar. Mungkin kita lagi mengalami suatu kondisi tertentu, kita belajar lagu ini, akhirnya iman kita menjadi kuat. Atau mungkin ada orang lain mengalami sesuatu, kita menyanyikan lagu ini, akhirnya dia menjadi kuat. Jadi sebenarnya kalau dibilang pertumbuhan iman itu ya memang harus bertumbuh, ya. Karena kan kita juga melayani kan. Nah, kita harus melayani. Melayani masa itu. Betul. Kalau Tidak kita ada pertumbuhan sendiri iman. juga tidak menghayati lagunya, ya bagaimana jemaat yang mendengar? Iya, betul, Itu loh maksudnya, setuju. supaya pesannya sampai. Oke. Nah kita kan ngomong terus nih Bang. Nah Abang nggak lapar Bang? Oh iya Aduh benar. maaf ya. Aduh Dan kayaknya tadi enak snack nih kayaknya. ditampilin. Ah, iya Nggak nih aku snacknya dulu Bang. tawarin. Silakan Bang. Abang sambil dimakan Iya boleh. nganggur nih Bang. Oke deh. Iya. Boleh, Sambil boleh. dimakan. Lumayan kan sambil Bang. dimakan. Jarang-jarang loh Bang. Dari episode 1-2 baru inilah ada snacknya gitu Bang. Iya ya. Enggak, Ibu Hutapia lagi pesan roti bakar katanya. Oh roti bakar. Oh bukan katanya nasi goreng, bukan ya? Bukan. Enggak, roti bakar aja dulu pembukaan. Oh pembukaan ya. Cemilan-cemilan ya Bang. Ya? Nanti habis itu mie gomak sama bandrek. Aduh. Bisa-bisa nggak pulang nih. Nah back to topic, tadi kan kita ngebahas tentang pertumbuhan iman dalam pelayanan abang juga kan. Ada nggak satu buah lagu yang Bang Pahala tuh, satu buah lagu atau nyanyian atau apa gitu yang wah semakin meningkatkan imanku lagi nih dalam pelayanan aku di Naposo entah dimanapun abang berada. Kalau dibilang ada lagu banyak sebenarnya. Banyak ya, atau nggak satu khusus Saya gitu? nggak tahu ya apakah kalian pernah belajar lagu ini. Tadinya aku lupa membawa partiturnya. Ini ciptaan dari El Pohan, ya. Jadi kalau judulnya itu Saya Burju, mungkin Sam tahu Oh, itu. tahu. Nah Pernah dinyanyiin apa, itu Sam? Nggak itu bisa. melodinya itu luar biasa gitu loh, Menyayat mengajak hati orang ya? supaya baik. Nah, yang mirip dengan itu sebenarnya ada di buku Ende. Kalau kita belajari atau kita nyanyikan lagu-lagu buku Ende kita itu, liriknya itu luar biasa loh. Saya Burju ini. Oh, Selain bukan. Saya Burju, Oh, selain Saya Burju. ya, Oke. di buku Ende ini juga banyak gitu loh. Nah, tuh ada yang request nyanyi-nyanyi nanti ya. Bisa lah itu Kalau habis nanti, nyanyi bisa ntar itu. bubar lagi. Ini pada acaranya masih Lagu lama apa tuh gitu. Bang ya. kalau lagu buku Ende kalau boleh tahu? Hah? Kalau yang di buku Ende itu lagu apa kalau boleh tahu? Jadi ini juga sekaligus menjadi Inspirasi gitu Bang. ini adalah instruksi daripada Tuhan Yesus buat kita. Melodinya sebenarnya sederhana ya, tetapi mungkin kita karena mungkin kita selalu banyak menganggap ya udah nyanyikan lepas begitu aja. Enggak. Saya ada catat di sini buku Ende nomor 68. Oh 68. Ya, buku Ende nomor 68. Kalau kita perhatikan liriknya ini luar biasa loh. Sebutin Kata-katanya judulnya Abang. di sini Ihutonau Sudehamu, itu buku Ende nomor 68. Ya. Jadi kata-katanya itu sebenarnya sederhana tetapi sangat pas buat kita. Intinya gini, kalau kita melayani Tuhan, pertama kita memang harus menjadi orang yang layak melayani Tuhan, gitu loh. Jangan menduakan Tuhan, apalagi mentigakan Tuhan atau memperalat Tuhan, gitu. Makanya ada kata-katanya, saya swadahon dirimu rohamu patulus, bolokos sude pangalahom natikos. Itu namanya inti daripada lagu ini. Lagu ini. Jadi kalau gitu itu kita lakukan tiap hari, saya pikir kita nggak sempat, bukan nggak sempat sih, mungkin akan semakin kita menjadi kecil, Tuhan kita yang akan semakin besar, itu loh. Amin, Iya. amin. Kayak balik lagi nih Bang.
kadang kan kita ini kan sering mengalami tuh ibaratnya baru bangun tidur males berkegiatan karena rutinitas hari ini udah kebaca harus begini-begini akhirnya jadi jenuh dan monoton gitu Bang ya. Nah triks dari Abang tipsnya nih Bang supaya nggak jenuh melakukan aktivitas kayak Abang kan Bogor, Jakarta apa nih Bang? Apa ini sekarang konteksnya kerohanian atau sekuler atau umum? Kayak mau ngebangkitin mood buster Abang gitu loh Bang. Supaya ibaratnya setiap ini ada yang baru lagi, tiap hari ada yang baru untuk memacu semangat gitu. Nah, kalau umpamanya yang sifatnya sekuler kerja ya dunia kerja, tentu saya kan punya tanggung jawab, ya kan sebagai kepala rumah tangga. Tetapi kalau dalam dunia pelayanan, hampir saya nggak pernah merasa jenuh. Hampir nggak pernah. Wow, hampir nggak pernah. Hampir nggak pernah. Aku sebagai yang anak muda jadi merasa tertampar karena aku Iya. jujur sering sih. Jujur sakit sering. Sakit gak? Enggak ya? Iya. Jujur ya aku mah anaknya jujur sebagai anak muda. Iya Sering. betul. Aku hampir nggak pernah merasa jenuh. Kenapa? Karena aku menerapkan gini, kalau aku ngajar, diberi tanggung jawab ngajar, yang kupikirkan bukan soal ngajarnya. Kira-kira nanti aku di depan anak murid itu aku melucu apa ya? Joke apa yang kupikirkan gitu, supaya semua kondisinya menjadi Messi beneran. Ada goalsnya berarti Bang ya, Iya, tujuan gitu. dari goals itu ya. Iya, jadi aku nggak mau terlalu menjadi kayaknya terlalu menggurui gitu loh. Karena segitu pun ada orang merasa, aduh takut ya sama Bang Pahala, orangnya galak, padahal bukan galak gitu loh. Tegas kabin. Ada waktunya untuk serius, ada waktunya untuk bercanda. Makanya tadi teman Apostle Bulung waktu di Surabaya itu saya dibilangnya 50-50. 50% serius, 50% bercanda. Dan memang harus gitu. Biar nggak terlalu kaku-kaku banget lah ya Bang. Jangan. Iya kan. Jangan. Nah terus nih kalau tadi kan kita ngebahas kur. Aku ada sih, ini agak beda dari topik nih. Kalau di dalam pelayanan sendiri kan termasuk di kur pasti ada dong Bang Mondes. Kalau Bang Mondes juga pernah merasakan dan Bang Pahala pernah merasakan kayak menggunakan privilege sebagai orang yang dekat dengan konduktor. Kalau dulu aku pernah punya kejadian di kur Naposo Bulung. Jadi kalau boleh dibuka nih, maaf ya Ketua Naposo Bulung. Jangan dibuka. Ini buka. Ini lagi show, nggak boleh. Salah, ya buka cerita maksudnya. Bukan sampai muncrat. Jadi itu pernah kalau aku kan suara alto Bang. Kalau di alto di Naposo. Saya kirain suara 3. Apaan sih? Oh bukan ya. Kirain tadi suara bass. Oke. Pas posnya. Oh iya. Nah, aku kan alto dan pas banget ada satu event di mana suara alto sendiri pun lagi kurang banget orangnya. Jadi datang dari 7 orang cuma 1 sampai 2 orang yang datang. Itu yang terpanggil ya? Iya. Jadi kan yang terpanggil cuma 2 orang itulah. Nah terus 2 orang itu termasuk aku nih, aku mikir aduh ini ada event besar, bukan event besar juga sih, ada event di mana teman-teman alto aku nggak ada dan akhirnya sang konduktor pun memanggil salah satu anak sopran untuk masuk ke alto. Ya jujur sih aku kayak nggak boleh, alto harus dengan orang-orangnya sendiri gitu. Hopeless gitu ya? Iya, jadi aku kayak menggunakan privilege sebagai orang yang dekat dengan konduktor, aku pernah bilang begini. Waktu itu bukan Kaduma sih konduktornya. Oh siapa? Sebut saja si. Sebut saja dia D. Sebut saja dia D. Sebut saja dia D. Jadi karena aku merasa dekat dengan sang konduktor, aku bilang boleh nggak si sopran ini dikembalikan aja. Nanti tapi aku janji aku bakal mendatangkan teman-teman altoku gitu. Widih, gile. Bukan sombong kayak nggak bisa nih alto harus dengan orang-orangnya, harus solid kan. Harus solid. Pernah nggak sih abang pernah ada kejadian kayak gitu? Karena kan tadi cerita abang juga jatuh cinta dengan murid abang sendiri. Iya. Pernah nggak murid abang tuh menggunakan privilege untuk kayak iri nih aku nggak suka nih dia ada di grupku, boleh langsung dikeluarkan gitu? Iya. Dalam pengalaman mengajar itu ada aja yang seperti itu. Bukan privilege sih sebenarnya. Iya, tapi setiap dirihen itu atau konduktor itu dia punya alasan tersendiri ya ketika harus dia mengambil keputusan seperti itu. Contohnya kalau jumlah soprannya ada 8, altonya hanya 2, kan nggak blend
ya nggak Iya. imbang suaranya. Memang aku juga mengerti sih. Tapi mungkin dari sopran ini ada orang yang cepat menyesuaikan, Iya, bisa jadi betul. joker gitu loh. Sebenarnya sih itu hak privilege-nya si dirihen. Dirihen. Jadi dia melihatnya secara keseluruhan, tidak melihat secara personal. Intinya jangan lupa ketika dia memikirkan gitu, sebenarnya dia hanya ingin paduan suara yang dia bawa ini, yang dia bawakan nanti ini hasilnya outputnya baik gitu loh. Berarti memang aku yang jahat sih di situ. Hah? Aku yang jahat sih memang di Mungkin. situ. Mungkin. Bukan mungkin. Makanya udah niat Abang, ya. abang baik banget ngomongnya mungkin karena memang jahat sih sebenarnya. Ya, tadi kan udah kita bahas-bahas nih yang di sini mungkin kita sudah tahu. Ya kita boleh lempar mungkin ada dari live ya Bang Oh ya. iya Bang, Dari Bang live. Pahala, Bang Mondes, untuk teman-teman yang di rumah semuanya, jangan lupa kita masih ada fitur yang mau bertanya lewat live chat atau komen yang ada di YouTube ya. Iya betul banget ya di sini. Iya. Kalau kita baca sebentar kayaknya. Udah ada satu pertanyaan, Oh sudah. Bang. Oh kita tadi ada udah 15. Oh ternyata satu aja cukup ya. Dari Amang Sintua R Pangaribuan. Ditulisnya itu tolong ceritakan sedikit kisah Sanggar Obaja. Obaja itu. Wah, Apa itu Sanggar Obaja? Aku saya baru taunya dengar ini. Sanggar itu kan kayak tari ya, Bang ya? Aku lupa lah yang mana nih si tua Amang Pangaribuan ini. Jadi gini, dulu rumah yang tempat kami tinggal itu kan base camp dan ada kurang lebih 5 atau 6 orang kami berada di situ. Nggak apa-apa lah aku sebut ya, saya, terus Jerry, suaminya Mary, terus ada namanya Togar Marpaung, ada namanya Tombang Panjaitan, ada namanya Viner Pardede, dan kadang ada yang datang dan pergi, tapi yang selalu stay itu kami. Jadi Sanggar Obaja ini sebenarnya disebut menjadi Sanggar Obaja karena waktu itu ada drama. Ada drama. ada drama. Jadi di dalam drama itu ada namanya tokoh Obaja. Oh. Nah, kebetulan yang mengajarkan itu sutradaranya itu namanya Togar Marpaung. Nah, jadi untuk memudahkan kami semuanya karena semua yang ada di rumah itu semuanya aktif di dalam drama itu, akhirnya udahlah kita bikin aja namanya, kita menjadi Sanggar Obaja katanya gitu. Jadi akhirnya jadi sampai sekarang selalu diingat itu Sanggar Obaja. Tapi itu berlangsung selama beberapa lama dan bermain drama di mana? Oh, karena cuma satu itu aja ya? Iya, di sini ada di gereja ini waktu itu. Memang cuma kebentuk karena geng itu aja gitu? Iya, karena geng itu, dan kita tinggal di sini akhirnya udahlah bikin aja kita di sini Sanggar Obaja. Jadi kalau ada drama atau apa, ya udah anggota-anggota dari situ otomatis bisa terlibat gitu loh. Oke, itu tadi Amang Pangaribuan, semoga bisa menjawab sedikit ya tentang cerita Sanggar Obaja. Ini ada pertanyaan lagi nih Bang Pahala, Bang Mondes dari Kasera Siagian, salah satu Naposo Kernolong, Abang pasti kenal. Pertanyaannya, Bang Pahala coba ajarin teknik vokal yang baik. Nah ini dia nih. Gak lucu. Fansnya banyak ya. Nanti tuh bisa. Bang Pahala coba ajarin teknik vokal yang baik dan mungkin yang bisa juga penonton tiru. Berarti yang baik dan juga yang gampang ditiru kali ya. Kalau saya gini, kalau sudah sering ya ada ketemu dengan saya, biasanya sih agak jarang saya lakukan ini. Paling mungkin dengan choir yang baru pertama kali saya kenal ya. Kalau dibilang coba ajarin teknik vokal yang baik, sebenarnya mungkin teman-teman juga sudah melakukan dan tidak akan pernah berbeda dengan apa yang aku tahu, ya kan? Yang pernah aku lakukan adalah sebelum kita melakukan bernyanyi, sebenarnya kan ada istilahnya pemanasan atau vocalizing, ya kan? Jadi pemanasan atau melenturkan badan itu juga perlu. Nah, biasanya kalau aku suka mulai dulu dengan melenturkan semua otot-otot kepala, tangan, gini, ya, gini. push up gitu Bang. Push up nggak usah. Itu bukan melenturkan lagi sih Bang, udah langsung ngebentuk otot itu. Otot ya. Baru biasanya yang utama itu, terus kemudian latihan pernapasan. Seperti boleh dicontohkan? Kalau latihan pernapasan itu kan sebenarnya kita kan ada diafragma perut. Oh, diafragma. Iya kan? Yeah. Itu kan standar. Jadi kalau diafragma perut itu kan sebenarnya yang kita kembangkan kan di sini kan. Iya. Ya, kita tariknya tahan. dari mulut atau dari hidung?
Mulut hidung ya? Tidak ada pakem, Oh, boleh nggak ada dari pakem. hidung, boleh dari mulut. Oke. Aku pernah baca bukunya, boleh dari hidung, boleh dari mulut. Tapi kalau saya melakukannya dari hidung. Dari hidung. Kenapa dari hidung? Kenapa Karena tuh? di dalam hidung kita itu kan ada bulunya. Jadi kalau disaring gitu, Pak, kalau disaring. ini Biar ke filter jadi ya. ada debu-debu itu kesaring. Oke, Kalau dari mulut langsung masuk ke Masuk dalam. di akal sih, masuk di Iya, akal. iya. Satu bang ya pasti dari hati mungkin bang yang nyanyi bang. Oke itu dia. Oh itulah. Jadi boleh diulang lagi bang dari? Ya, jadi ini kan Napas. standar ya, posisi masih normal. Tapi kalau kita mau isi kan aku hirupnya dari hidung ya. Bisa tarik 1, 2, 3. Ya, ini dalam posisi terisi. Jadi kita menguncinya dengan otot bawah. Otot bawah. Otot bawah di sini ya. Jadi ini masih posisi terisi udara, saya ngomong. Oh masih, oh iya. oke. Masih, Oh, gitu. masih nih. Masih. Jadi kalau kita lihat pembaca berita itu, mereka pakai teknik itu. Teknik membaca Pernapasan dan gitu, menyanyi Bang? pun, oh memang pernapasan ini memang digunakan untuk menyanyi. Reporter Dan- atau tuh pembaca berita TV itu pakai teknik Bahkan seperti dalam itu. acting pun seperti ini atau Iya, Oke. betul, Oh, betul. Untuk oke. artikulasi kan butuh, Oke. ya kan gitu. Terus kemudian baru kemudian vocalizing yang berjenjang ya, lama-lama naik A, I, U, E, O, nadanya bukan? IUEO Nintendo ha Nah, itu tuh sering tuh dinyanyiin tuh, Nah, itu. Nintendo. Pemanasan itu Iya. biasanya. Cuman kan kadang-kadang kalau anggota disuruh ada sesi pemanasan dulu kan dia ada yang senang, tapi kebanyakan nggak senang. Jadi lewat dulu sesi pemanasan baru dia masuk. Sebenarnya nggak bagus. Oh gitu. Iya, Jadinya? harusnya tetap harus vocalizing, harus Kalau pemanasan. misalkan dia dalam perjalanan udah nyanyi gitu kan, dia Siapa tahu ya tiba-tiba nggak mau sebelum masuk ke nih. gereja latihan Ah, Naposo Bulung dia udah pemanasan di kamar mandi mungkin kan? Iya. Boleh termasuk gitu, Bang? Boleh aja, tetapi kita kan nggak tahu apakah dia pemanasannya itu mempergunakan teknik yang benar atau enggak. Iya juga ya. Iya kan? Iya benar juga sih. Iya kan? Dan benar gitu, Bang, ya? Iya, kalau kau di kamar mandi ya mungkin senyamannya kau kan gitu kan. Oke. Tapi kalau diperhatikan kan belum tentu benar. Iya Ya, juga. itu sih. Benar Kayak banget. abang kan pernah jadi guru apa vokal juga. Nah balik lagi kalau kayak tadi kan gimana cara kita untuk moodbuster diri sendiri. Tapi kalau itu terjadi pada anggota kita gimana tuh bang? Supaya anggota nggak jenuh juga. Pasti kan ibaratnya kan kayak kalau nggak salah sih di Kernolong itu Naposo latihan setiap hari Sabtu ya. Iya. Iya, Padahal Sabtu. kalau Sabtu itu kan biasanya waktunya kuncar bang ya. Iya, betul. Apa tuh betul. kuncar? Waktu kunjung apa? Waktu kunjung, biasalah. Kayak gitulah. Nah gimana tuh bang supaya istilahnya moodbuster ke anggota supaya nggak jenuh? Iya tadi kan abang Apa variasi ceritakan. musiknya atau apa gitu? Iya, kalau saya sih biasanya saya tanya, ya, biasanya saya tanya apa yang membuat hari itu anggotanya tidak semangat. Mungkin juga beberapa faktor, ya. Satu mungkin anggotanya capek, ya. Dua mungkin lagi musim ujian, ya. Kalau dia perantau mungkin kirimannya belum nyampe. Betul Atau betul. mungkin baru putus dari pacar. Atau Waduh. putus dari pacar, atau pengalaman. mungkin juga faktor eksternal kita yang nggak tahu. Nah, kalau seorang guru sudah tahu apa penyebabnya, ya dia harus harus bisa mencarikan solusinya bagaimana supaya kondisi itu teratasi. Karena sering juga gini, ngapain mesti latihan katanya, lagunya itu melulu. Iya. Itu juga bisa membuat jenuh. Jadi kalau lagunya itu melulu memang jenuh. Ya kan? Nah, kalau saya satu lagu itu buat saya itu tidak ada habisnya, karena belum tentu juga ketika dibawakan oleh paduan suara itu sudah sempurna menurut versi kita, menurut versi yang benar. Jadi ketika lagu yang sama dibawakan kedua, ketiga, keempat, saya sebagai guru saya ceritakan yang pernah kita nyanyikan waktu kemarin itu sebenarnya belum begitu baik. Harusnya harus seperti ini gitu loh. Jadi walaupun ini lagu yang sudah sering kita nyanyikan, itu belum maksimal yang kita nyanyikan gitu. Jadi ketika aku coba latih terus ke ini kan baru mereka memahami ya, mengerti oh itu maksudnya gitu loh. Diulang berlatih lagi atau misalkan minggu ini dinyanyikan tapi abang nggak merasa puas, lalu abang latih lagi di minggu depannya untuk dinyanyikan di
gereja begitu atau memang Enggak juga, enggak? enggak juga. Soalnya kan kalau yang namanya ibadah kan pasti bertema dong. Iya, betul. Kan nggak sesuai dengan tema kan lagu kita. Iya. Kayak gitu bukan ya? Enggak. Bukan. Biasanya nanti kalau balik lagi ke tema yang sama, ya kita nyanyikan lagi, ya kita ini kemarin harusnya begini loh gitu loh. Oke. Nah, tadi kan Abang kan kasih tahu kalau Abang sama sekali nggak pernah jenuh. Tapi kan seenggaknya pasti dong kayak lagi males, aduh lagi males nih gitu. Gimana ya cara Abang tuh misalkan lagi males, lagi nggak semangat, ngebangkitin rasa males Abang gitu. Pasti nggak mungkin dong nggak ada rasa males waktu masih muda. Kalau jenuh kan mungkin memang dalam pelayanan lebih baik kita jangan jenuh. Tapi kalau rasa malas kan pasti ada. Pernah nggak Bang kayak gitu? Mungkin lebih sifatnya kepada personal dalam artian gini, mungkin satu karena capek. Karena capek ya, capek di kerjaan. Capek secara fisik gitu loh. Jadi mungkin membayangkan itu yang pertama. Kedua, anggotanya nanti yang datang segini-segini juga. Itu ada muncul-muncul seperti itu. Oh, dari dulu memang kalau masalah jumlah anggota memang naik surut memang dari dulu ya? Iya, naik turun. Oh, aku naik pikir turun. karena udah terlalu zaman modern, naposa yang sekarang naik turun banget Bang. Jadi terkadang kayak bisa kayak 10 orang, pernah nggak gitu, 8 orang? Saya juga pernah merasakan itu. Oh, pernah merasakan bisa 10, dulu? 12 gitu loh. Jadi sayangnya mereka mereka tidak tahu bahwa yang ngajar itu tidak ada matinya gitu loh, khususnya gua. Jadi walaupun 10, 12 ya udah, saya bilang kalau memang 12 dan memang maksimal kita bisa menyanyi 12 ini maksimal, ya udah. Sekarang kan kita nyanyi buat siapa sih? Buat Tuhan. Ya kan intinya kan harus ke situ. Amin. Nggak bisa gitu untuk loh. Tuhan, kita bernyanyi untuk Tuhan kan. Betul. Jadi seberapapun yang ada Tuhan juga pasti akan menyertai kita. Iya, itu sebenarnya. Oh, jadi saya nggak pernah ya udahlah, Tuhan juga tahu kok apa yang kita hadapi gitu loh. Iya, yang penting pujian itu betul-betul kita lakukan sepenuh hati, itu sih sebenarnya. Kalau secara fisik pas capek ada mengatasinya sendiri gak Abang? Kalau fisik capek kan itu nggak mungkin dipungkiri dong, misalnya kayak minum teh manis minum panadol jahe atau ekstra jos mungkin Abang sering konsumsi? Kan nggak boleh, nanti ginjal kita jadi rusak. Abang, maaf Bang Mondes, ternyata ada satu pertanyaan lagi. Oh iya. Dari live chat YouTube, Geva Mary Happy, ini adik aku sih sebenarnya. Oh beda namanya ya? Iya beda. Bang Pahala Trio Toluca apakah masih eksis? Iya. Nah iya betul. Ini pertanyaan yang klop ini. Kami, saya pernah sakit, ya beberapa teman juga pernah tahu. Saya pernah tidak bisa melakukan aktivitas selama kurang lebih 1 tahun. Dan saya pernah opnam di 2 rumah sakit, totalnya itu sekitar 2,5 bulan. Benar-benar bed rest selama 1 tahun. Setelah itu kan nggak bisa beraktivitas, jadi hampir 1 tahun. Kemudian Trio Toluca ini, karena memang saya tidak bisa beraktivitas, ya udah vakum. Nah, jadi karena Abang sakit vakum? Iya. Nah kemudian setelah itu saya kan sudah bisa beraktivitas, tetapi itulah manusia. Mungkin ada yang satu ingin meniti karir, menyanyi solo, gini segala macam, iya kan? Tetapi Tuhan itu mungkin melihat kerinduan, ya. Jadi tanggal 20 Mei nanti Toluca itu akan tampil melayani di ibadah Batak Bermasmur. Wow. Iya. Oke. Siapa tahu nih bagi si Geva Mary Happy. Iya. Kalau mau tetap apa yang tadi pertanyaan masih eksis gak sih? Nah nanti saksikan di tanggal 22 Mei di 20 Mei. Oh 20 Mei. Oh di ibadah Batak Bermasmur. Di mana tuh Bang? Nanti bisa nonton di linknya YouTube. Seperti kita sekarang. Oh live streaming. Iya live streaming. Apa Batak Bermasmur yang tadi Arbab ya? Bukan? Oh bukan ya? Bukan. Oh maaf. Ini lupa. biasanya dilaksanakan di Mall Arta Gading. Oke. Iya, ibadahnya di sana. Iya Bang, ada lagi nih Bang. Dari Maria Hutapea. Bang, Pahala nanya dong kalau malam habis latihan hobinya makan dan minum apa sih? Wah, gila. Agak out of the box pertanyaan. Wow. Oh berarti Tapi ini itu nggak apa-apa. kayaknya ini orangnya yang sudah kayak akrab mengenal Bang Pahala. Iya, sebenarnya sih dia hanya mau bilang gini. Sebenarnya dia mau ngajak kita makan habis acara ini. Iya. Cuman Nanyanya lewat live chat ya. Habis ini kita mau kemana nih bro? nah itu pura-puranya ditanya aku kan gitu loh. Jadi maksudnya
Hobinya apa? Latihan hobinya makan dan minum apa sih gitu loh. Kalau makan itu kalau udah malam itu aku senangnya mikuah di Uki ya. Kan? Waduh, oke, Terus oke, yang kedua minumnya apa? Bandrek. Oh, bandrek. Iya, bandrek yang Pas di Uki banget yang di terkenal Uki itu. juga ya. Iya. Mungkin karena dilihat juga abang istri fresh terus kali ya, itu kali solusi makanannya ya. Mungkin ya, mungkin gara-gara Tapi bandrek habis itu nggak kan. ke New Hunter kan, langsung pulang kan? Hah? Ya Habis satu itu nggak ke jalur New ya Hunter, jadi satu apa langsung jalur. belok ke New Hunter? Enggak, aku nggak pernah ke Hunter lagi. Oh nggak pernah ke Hunter Udah lagi, nggak langsung pernah. pulang ya, oke. Enggak juga sih. Oh enggak. Dilihat jam, oh masih malam, masih siang nih, boleh. Ya, kalau nyampe rumah jam 9 kayaknya masih sore Iya gitu loh. kan, kayak aduh. Jam kayak- 12, jam 1, enak gitu nyampe rumah. Habis itu diomelin. Bercanda Jangan kayaknya. dituri ya, netizen ya. Tapi kalau namanya juga ada ya, kalau mau mampir mungkin ya. Iya, paling mampirnya di Uki. Oh, Iya, makan itu. tadi ya. Iya, bisa makan mie gomak, minum bandrek, ketemu kawan-kawan gitu sih. Sedap tuh bang ya. Iya, kalau naposonya di sini udah tidur, aku belum. Waduh, oh abang masih? Masih di sana. Oh, Kalah gaul kita ya, yang mudahin kalah gaul sama abang ya. Iya, betul. Kita udah bobo, abang masih di Uki makan mie. Iya, betul. itu juga menjadi salah satu mungkin semangat Iya. untuk menjaga abang juga ya. Iya, betul, betul, betul. Bisa juga ya. Nah kalau misalnya nih bang, kadang kan kita kan dalam bermusik itu stagnan gitu ya, ibaratnya kan. Oh musik ini udahlah, udah pernah. Nah untuk merefresh supaya dapat ilham mungkin ya, referensi musik apa gitu yang pernah abang lakukan, pernah nggak bang? Apa? Banyak, Oh banyak. banyak. Jadi sekarang kan zamannya digital, Iya, ya kan? betul. Apa sih yang nggak bisa kita tonton di YouTube? Ya kan? Apa yang nggak bisa kita tonton sekarang ini? Dan apalagi lagi pandemi juga kan. Betul. Jadi makin banyak tontonan di YouTube. Nah, salah satu contoh yang paling konkret kalau teman-teman menyaksikan ketika ex Naposo Bulung bernyanyi di 100 tahun HKBP Kernolong. Oh iya, Iya. waktu itu ya. Ya beberapa kan 2000. ada Sam juga ikut, Sambal juga ikut. Sebenarnya ide itu seperti itu datang dari siapa? Ya dari saya sendiri, gitu loh. Jadi tidak ada. Jadi memang saya berkreasi sendiri gitu loh. Dari mana datangnya kreasi itu? Ya dari banyak menonton, banyak melihat, kita terjemahkan kepada apa yang kita tanggung jawab kita. Jadi ya itulah ada tortornya, ada sekolah minggunya, ada lilinnya, ada solonya, ada menarinya. Ya itulah. Jadi saya hanya berpikir gini, kita tidak boleh lagi terpaku kur itu standarnya klasik, normal, kayaknya hikmat banget, nggak ada unsur entertainnya. Oh iya. Tapi kalau ada unsur entertainnya, anggotanya pun semangat, dan itu sudah terbukti. Memang Itu. terbukti sih. Iya. Kalau yang suatu mengentertain pasti lebih memicu semangat kita Iya, kan untuk lebih melakukan hidup. hal sesuatu gitu. Iya. Kalau tadi aku ada satu pertanyaan tapi lupa, tapi ya udah deh nggak jadi. Bisa nanti mungkin Nanti japri bisa. Tadi aku sambil inget-inget ya, padahal tadi aku udah lagi inget-inget gitu. Di sini nih kan kita kan tahu abang istilahnya kan penggiat musik dan juga bisa nyanyi gitu. Bang. Iya Nah, betul. mungkin di sini kita mau ibaratnya ngajak abang untuk nyanyi, Nyanyi atau ya, iya Kita nyanyi. tembak nih sekarang. Tadi Nah. kan udah jelasin semua tentang kurnia segala Betul, macam. betul. Kita mau ajak Bang Pahala nyanyi bareng. Nah, Iya, gitu. jangan Dan hanya kita- aku aja. Oh, boleh, Oh boleh, iya, boleh. kita Yang bareng dulu bareng Maksudnya dari juga penonton yang di rumah. Iya kan? Dari penonton Juga yang ada di Iya. sini Ada- tim kreatif. iya, dari- Mungkin dari penonton ada yang Iya. bisa ada membantu kita. dari teman-teman dari kreatif ada yang bisa Arka, nyediain musik Simanjuntak. nggak? Mario ya? Mario mana Iya, deh? siapa nih? Mario ya, Mario. Siapa? Nah, itu Mario, tuh, itu dia tiru ya. Boleh ya Iya. Mario naik Mario ke atas. naik ke atas. Boleh Bang Mario, Bantuin kita nyanyi deh. Bang Mario. Iya. Kita Terus semangat bernyanyi. sekali semuanya ya. Wow. Mario. Iya. Mario. Dari posisi biru dengan gitar. Oh bukan ya, itu kayak tinju ya. Iya. Mario. Tapi kalau untuk lagu favorit sendiri yang kalau rohani itu lagu apa Bang? Sebenarnya sih lagu favorit saya banyak. Banyak gitu ya. kan. Tapi malam hari ini kita nyanyikan Salah satu lagunya? salah satu lagu rohani, mungkin juga bisa nanti salah satu lagu Batak. Oh iya, berarti dua ya? Iya, Oke, dua. nggak apa-apa. Yang penting oke. durasi masih ada kan? Sip. Tim kreatif Iya. masih banyak kan durasi Bentar kita? dulu Bang ya. Saya searching dulu nih. Iya, Kebetulan searching nggak dulu, hafal betul. tuh ya. Judulnya apa nih Bang? Lagu yang sudah umum kayaknya ya. Yang sudah umum? Iya. Apa tuh? Kaulah harapan. Kaulah harapan. Kaulah Oke.
Kamu bisa kan Biasanya dia mainin? yang muda-muda pasti suka lagu ini, Pasti. apalagi yang sudah senior. Pasti Waduh. tahu. Aku Buat nggak yang mau di pakai rumah, bahasa tua, yang Oh, iya. senior. yang di rumah juga boleh ikutan nyanyi ya. Iya. Jangan, Boleh-boleh juga. Yang jangan di rumah diam-diam aja kita ikutan nyanyi bareng-bareng. Yuk Abang mainkan. Pahala. di stem dulu mungkin ya. Untuk ngambil nadanya mungkin. Udah di Oh, udah stem stem. kayaknya. Oke. Kita nyanyian lagu yang berjudul Kaulah Harapan. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Dari atas lagi ya. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Puji Tuhan. Haleluya. Iya. Suara Jadi keren banget, semakin keren, keren, memberkati. keren. Tadi kan Betul. kita mau nyanyi 2 lagu nih Bang. Wah. Kan ada 1 lagu rohani. Oh, Lagi dong. lagi. Nah, pada minta request nih Bang. Lagi. Mungkin kurang apa namanya? Menikmati lagi gitu Terlalu Bang, suara menikmati. berdua Bang. Lagu apa nih sekarang kita Bang? Tadi Iya. kan ada rohani nih, kalau bisa non rohani lah. Iya, kita agak nyanyi-nyanyi semi-semi rohani, semi-semi sekuler. Biasanya yang berhubungan dengan orang tua, Oke. salah satunya mama, itu orang biasanya lebih tersentuh Benar, dan pasti menikmati. Lagu apa tuh Bang? Yang paling menyentuh Tangyang Abang? Nidainang. Tang yang dia nih. Kamu bisa? Oke.
Bisa langsung. Nih adik kita Wow, ini. wow, wow. Dia sampai jago bisa banget loh. nih. Semua bisa ini adik kita. Namanya siapa tadi? Mario Marbun. Mario Mario Marbun. Marbun. Tapi kadang-kadang lu tagal, kadang-kadang marga apa tadi? Simanjuntang. Oh si Majunta. Tergantung Apa jamnya. jamnya? Tergantung jamnya ya. Nggak bercanda. Ada ya dek. Ya, boleh ditarik. Tarik mah. Oh, bukan. Tangi yang di nangi napa rorot tondiki marang dia beau marang dia beau tok tondo diramoti naksi patah salah tertutup kau bila kaki dibawa di tangianmu dibawa di tangianmu inakku naburju semua budai natonggi di parngeluanon ubah di lo jambi humokong gelembong mau liate mainan bisa sude pampai dambi penggeng sahur matua penggeng sahur matua paihut ihut hami ulai natonggi di parngeluanon ubah di lo jambi humokot gelengmon mau liate mainan bisa sude pampai nambi penggeng sahur matua penggeng sahur matua paihut ihut hambi penggeng sahur matua penggeng sahur matua paihut ihut hambi Luar biasa. Iya. Luar biasa suara abang bagus banget. betul Merdu sekali. beneran bagus Beneran Wow, wow, wow. bagus. Ini udah ya teman-temannya, jangan sampai ratusan lagu apa kita. Iya, ntar satu ngobrol album udah lagi. pagi Ini kita. Dan Ntar kalau nanti kalau misalnya teman-teman ada mau ini nanti di belakang ya off cam. Iya betul betul. Dan Mario terima kasih ya. Terima kasih ya Kembali Bang ke Mario. tempat. Terima kasih Mario. Ya, yang tadi baru main gitar yaitu Mario Marga Marbun. Iya. Iya. Nah Bang, tadi kan kita udah senang-senang nih nyanyi-nyanyi dan juga nggak kerasa udah
Di jamku udah 1 jam 15 menit kita ngobrol. Memang kita tadi rencana segitu ya. Iya. Rencana kurang malah memang lebih. 3 jam sih memang. Iya, sebenarnya sih aku maunya sampai jam 1 pagi. Nanti lah off cam lah kita bang. Nginep dong jadinya kita ya. Iya. Nah bang, sebagai pertanyaan penutup nih, tadi kan kita udah bahas tentang Naposo Bulung, KUR, prestasi abang, pelayanan abang di mana aja. Boleh gak sebagai salah satu mantan Naposo Bulung Kernolong memberikan sedikit nih motivasi buat adik-adiknya juga nih yang sekarang kebetulan lagi pasang surut nih semangatnya karena kebetulan pandemi juga bang gitu. Iya. Kalau saya pesan mungkin tidak hanya untuk Naposo Bulung ya, tapi ini kan konteksnya Naposo Bulung. Jangan pernah jenuh melayani Tuhan. Ya. Kau punya talentanya apa? Lakukanlah dengan sepenuh hati. Iya, betul. Iya. Jadi kalau kau memang bisa menjadi bernyanyi pun kau bisa suara 1, 2, 3, 4. Kau bisa main musik juga bisa piano, bisa organ, bisa suling, bisa apa. Lakukan semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Jadi jangan pernah jenuh. Itu yang pertama. Kedua, selalu berkreasi. Karena kalau kita tidak berkreasi memang bisa menjadi jenuh. Itu manusiawi. Oleh karena itu banyak melihat, mendengar. Di luar sana banyak paduan suara yang sudah kemana-mana gitu loh. Jadi kita jangan terfokus. Intinya gini, jangan fokus kepada masalahnya, jangan fokus kepada anggotanya cuma segitu-segitu doang. Yang segitu-segitu itu lakukan, bina dengan baik dan benar. Pasti nanti pesannya itu atau message-nya itu akan sampai kepada teman-teman yang lain. Kalau kita yang di dalam sendiri sudah dilihat bersemangat dan tidak jenuh, otomatis yang di luar akan keikut kok. Itu pengalaman ya. Tetapi kalau kita yang di dalam pun sudah lesu, tidak ada semangat, datang tidak datang, kalaupun datang banyakan ngobrol, banyakan ini, apalagi kalau sudah berblok-blok, ya kan? Iya benar. Itu sebenarnya nggak bagus. Dan memang bagus, ya. Kalau kita untuk Naposo Bulung itu karena kita kan wadahnya kan di gereja ya. Jadi ya kita harus berpikir secapek apapun, sesempit apapun waktu kita, tapi kalau kita ingin memberikan sesuatu yang terbaik untuk pelayanan di gereja, akan terbayar dengan sendirinya kok. Amin, amin. Ya. Berarti anak muda, kita Naposo Bulung, Bang Mondes, Bang Pahala, kalau aku boleh tarik kesimpulannya, kita sebagai anak muda harus berkreasi dan yang paling penting lakukan semua pelayanan kita untuk Tuhan Yesus. Amin. Bukan Ya, untuk betul. manusia. Iya, harus Dan kembalikan harus ke mempunyai Dia. motivasi yang tepat ya, yaitu untuk Betul. melayani Tuhan Yesus. Betul banget. Apalagi ada peribahasa memang hasil tidak membohongi. Oh, terbalik ya apa namanya? Usaha tidak membohongi hasil. Usaha tidak Iya, membohongi lupa hasil, saya. Bang. Aku sampai mikir abang mau Oke, ngomong oke. apa. Ya, kita udah menunggu. Dan penutup dari saya. Oke. Biasanya kalau dia udah terbiasa, udah enjoy di Naposo Bulung kan jenjang berikutnya kan dia berkeluarga kayak sahabat kita Nando gitu Wih, kan dia. oke, Ya kan oke. terus kemudian kalaupun menanti karena sudah enjoy dengan sifatnya pelayanan, mungkin nanti akan masuk menjadi penatua, ya Wow. kan. Tetapi ketika kita berada di dalam jenjang itu, berada di dalam itu, kita harus menjadi pembaharu. Jangan masuk ke dalam pusaran yang itu akhirnya kita menjadi menambah problem, jangan. Karena Jadi itu namanya bukan inovator ya. melayani Tuhan. Jadi melayanilah Tuhan tanpa reserve, tanpa ada mengharapkan apa-apa. Pokoknya taunya melayani Tuhan. Amin. Memang untuk melayani Tuhan betul. lah gitu. Iya. Dan juga harus melakukan pembaharuan terus-terusan di dalam hidup kita Iya, ya dalam betul. melayani Tuhan. Betul. Oke, itu Iya. pesan yang cukup mendalam banget sih. Betul, saya sangat-sangat bermakna intinya. Iya. Apa yang tujuannya itu pasti Tuhan akan berikan ya. Betul. Tidak akan Betul. ada kata habis-habisnya. Enggak. Nah Bang Iya. Mondes, kita udah benar-benar di penghujung acara nih. Kita mau mengucapkan banyak terima kasih ya Oke, ke Bang terima kasih Bang Pahala, Pahala. Sirai, terima kasih Bang udah mampir-mampir. Sama-sama. Terima kasih Abang. Saya terima kasih buat Naposo Bulung di sini. Sesuatu yang tidak pernah saya duga, kok kenapa mesti harus aku yang jadi bintang tamu gitu kan. Tapi saya bersyukur mungkin ini sebagai bahan renungan buat kita. Saya banyak tidak kenal adik-adik di sini, tetapi kenapa kalian enjoy memanggil saya di sini? Harus kita merenung dari mana, kenapa si Samuel harus menghubungi saya. Tentu dia ada yang dilihat dari saya, Betul, yang betul. saya tidak pahami, itu loh, sehingga saya bisa berada di sini. Jadi itu adalah buah daripada sesuatu yang kita tabur selama ini. Amin. Amin, amin, amin.
Amin, memang sebelumnya Yang juga karya. terima kasih juga buat penonton nih yang sudah ibaratnya apa namanya meluangkan waktunya. Iya, terima kasih Sudah untuk menonton semua juga penonton baik yang ada di rumah. YouTube, channel YouTube Terima walaupun yang kasih. langsung live di sini. Terima kasih juga buat penonton. Dan juga kita terima kasih untuk tim kreatif kita ya Bang, tim kreatif Oke, di tim belakang. kreatif yang hadir, tim kreatifnya. Terima kasih tim kreatif. Jangan capek-capek ya. Iya. Dan juga untuk Iya. penonton, jangan capek-capek untuk nonton episode talking yang selanjutnya, oke? Betul sekali. Emang masih ada podcast ketiga ya? Nantikan saja. Kita lihat nanti ya, apakah masih ada. Iya. Siapa tahu nanti Keisha bisa digiring ke Iya, sini. benar. Betul. Soal Oke, kita siapa tahu. sampai ketemu di podcast selanjutnya. Tetap pantengin YouTube HKBP Kernolong, di like, subscribe, and Komen. Oke, Dan akhir sampai kata, ketemu lagi. aku Monica Lumban Iya. saja. Oke, saya Monde Siombing. Dan Saya Bapak- Pahala Sirai. Ya, Iya. undur diri semuanya. Sampai ketemu lagi. Dan kita akan menyaksikan video dari adik-adik remaja kita. Sonang di lambung Yesus, sonang narotusi, unang bego mabia, lau mandapotoni, tokong di johon Yesus, saro mahotua, tadi kon